Masih di kawasan Lingi, Grimis. Ini di wilayah Desa Popoh, Kecamatan Lingi. Nah, di Popos ini jalannya lumayan lega, lumayan lebar, lumayan bagus. Ini kanannya ada rumah megah di sini, tapi sepertinya tidak berpenghuni. Oh iya, seperti terlantar gitu. Rumput-rumput liarnya cukup tinggi. Kanan ini pom bensin. Ini di perlintasan kereta ini ada warung. Ini seingat saya, sejak saya SD ngelewat sini sudah ada. Mungkin sebelumnya juga udah ada, berarti udah 50 tahun lebih. Pohon besar itu juga pohon beringin. Ini di daerah Brongkos. Brongkos itu Kecamatan Kesamben. Nah, depan ini ada pertigaan. Kalau ke kanan ini jalan pintas ke Blitar lewat Kanigoro. Nah, ini kayak bus Bagong ini biasanya lewat Kanigoro ini. Blitar Arjosari. Bagong. Pantas AC. Yang bus 3/4 ya. Ini jembatan, lupa aku namanya. Di depan sini hutannya gitu, ada kafe-kafenya. Tukang cukur rambut Masko. Bukan yang sini ya, jembatan yang satunya, jembatan yang panjang yang ada kafe-kafe itu. Sini sepi. Dulu nih waktu saya kuliah, ini pabrik rokok. Tapi kok udah nggak ada. Oh ini, oh dijual. Aset disita. Teh Ciprot. Ini ke kanan ada pertigaan ini, depan ke kanan ke Pantai Jolo Sutro. Berarti arah perbatasan Blitar Malang Jolo Sutro itu, sebelum Bronomo ya harusnya.
Nah, ini kawasan Broncos. Jalannya rusak. Di sini banyak kios-kios jualan oleh-oleh, buah-buahan, air turun, kanan kiri. Pusat oleh-oleh Yudhistira. Kanan ini juga kerupuk, buah, umbi-umbian. Oh, sales motor. Nah, ini kalau ke kanan ini, jalan ke kanan ini katanya menuju pabrik gula terbesar di Jawa Timur. Katanya, belum pernah. Ntar kapan-kapan kita coba menjelajah ke sana. Nah, ini dulu jalannya lewat ini, ke kiri ini. Turun, muter gitu jembatannya. Seperti tadi di belakang. Terus segera dibangun, jalannya lurus, bangun jembatan panjang gitu. Ini jembatannya. Bagus. Lebar. Lebih cepat jadinya. Karena turunan tanjakannya lumayan tajam. Yang jalur lama. Ini kiri, ini jalur lama. Ini lapangan Kesamben. Nah, kalau bus harus belok, ngambil arah ke kiri, diputer, nanti masuk ke terminal Kesamben. Nah, di sini juga banyak yang jualan oleh-oleh. Kanan kiri ini. Kelapa muda, buah, kerupuk. Ini lapangannya. Sepertinya ada pasar malam atau apa itu? Bentul, buah, jeruk, apel, nanas, semangka, kerupuk-kerupuk. Nah, ini orang jualan layangan. Kerupuknya kerupuk yang sehat itu, yang digoreng tanpa minyak, yang digoreng pakai pasir. Kerupuk apa namanya ya? Kerupuk melarat atau apa gitu. Nah, depan ini pusat kota Kesamben. Alfamart yang lumayan besar. Ada Ahas, Honda. Ada bengkel mobil dulu, Panther pernah benerin rem di situ dulu, lampu rem. Masnya orangnya cuek banget, yang teknisinya tapi pintar itu. Mau saya kasih tip, hilang orangnya, nggak tahu kemana. Oh, udah pergi ngerokok katanya. Nah, ini Indomaret Freshnya besar. Depan ini lampu pertigaan terminal, ada lampu merah. Banyak pertokoan di sini. Telkom Kesamben juga di sini. Depan ini kiri jalan terminal Kesamben, terminal bus. Ini kalau kan ke kanan ke Ngembul, Wates ya salah. Wates Ngembul. Nah, depan ini kiri jalan ya. Terminal bus Kesamben. Ini masih di pusat kotanya Kesamben. Kenapa sih orang-orang berisik, klakson-klakson, norak? Kayak punya kendaraan sendiri. Pusat bisnisnya Kesamben itu lumayan panjang tadi, sejak lepas dari lapangan tadi sampai terminal, lanjut sampai sini masih kanan kiri masih orang
bisnis. Ini Polsek Kesamben, kiri jalan. Dealer motor, kanan jalan. Sampai sini masih pusat keramaian bisnisnya. Ini SD. Dugem, Duta Gemilang. Wah ya keren juga. Busnya apa? Dugem, Duta Gemilang. Ini ya Dana Dasi. Dana Dasi itu Blitar, Malang, Surabaya harusnya. Masakan Padang paket 10.000. Wah, kayak murah ya. Waduh, bapak ibunya bawa anak kecil ke kremisan. Terus ya, sana adiknya. Kalau orang tuanya ya udahlah, udah gede. Nah, ini kalau nggak salah desanya namanya Pager Gunung. Nah, karena dikelilingi gunung tuh kanan itu. Mungkin kalau pernah mendengarkan kisah sejarah atau cerita Kenaro Bugandring, mungkin ya kalau nggak salah ini desa Pager Gunung ini dibahas sama kemungkinan besar adalah kota Kulingi, Selopuro, itu istilahnya Pandean. Bisa jadi indikasinya mungkin pusat pembuatan senjatanya dulu di sana, di Pandean. Mungkin. Ini kalau banyak truk parkir gini biasanya ada warung prasmanan yang lumayan besar, terus bisa parkir mudah ya. Biasanya. Ini masjidnya juga besar. Nah, mulai di sini jalanan menuju ke Malang menanjak. Jalannya tambal-tambalan, ada pajak. Mana sih pajak? Uang pajaknya nggak berbangun. Depan ini travel sepertinya, plat P. Jember mana ini? P belakangnya GH. Mungkin Jember, mungkin Bondowoso, Situbondo atau Banyuwangi. Nah ini juga nih kan warung Umi Sari ya, ada truk parkir prasmanan ya. Mau nyalip susah karena di depan sudah ada kendaraan. Wah, ini kelengkengnya dibungkus-bungkusin. Jual buah bibit. Nah, ini puncak tertingginya jalannya. Kanan itu masih bukit-bukit. Nah, habis itu kita turun meliuk-liuk. Setelah jembatan nanti naik lagi, meliuk-liuk lagi.
Estelar 6.000 loh, cek murah ya, Rek. Oh, ini teras ringnya bagus ya. Sawahnya di teras ring. Nah, kanan ini juga jual bibit buah. Parkir roda 4 di dalam. Nah, lo kalau gini biasanya di depan ada roda. Oh, ada truk besar yang jalannya pelan-pelan. Di Desa Kalilegi, Kesamben. Nah, masih jalanan nanjak. Jam 14.43 kita masih masuk ke kawasan daerah Selorjo. Ini perbatasan dengan Blitar, kecamatan paling barat untuk di ini jalan provinsinya. Kita ambil jalan pintas yang melalui Bendungan Lahor. Nanti kita bayar 3.000 kalau nggak salah. Nggak tahu masih membayar tunai atau sudah pakai cashless. Ini lumayan jalannya lebih singkat. Kalau lewat luar itu biasanya nanti akan ketemu truk bus, nggak boleh lewat sini. Jadi kalau lewat jalur luar itu akan lebih jauh, lebih nanjak, lebih naik turunnya lebih tajam dan lebih lama pastinya, karena kan truk-truk besar lewat sana semua. Banyak truk ngangkut apa ini, kayu sengon sama tebu. Ini pohon sengonnya gede-gede banget. Di sini jalannya searah, bisa 2 jalur sih searahnya. Seberang ini, terus tengahnya ada pembatas, tengahnya pembatas tanaman lumayan luas. Seberangnya arah sebaliknya juga lumayan luas. Ya, ini juga hutan ditanamin apa namanya, sengon yang dari jalan. Oh, ini besar-besar pohonnya. Banyak ini warung-warung itu, tempat kopi, tempat jual makanan. Kios pakam. Oh, ada penginapan asri di bawah.
waktu masih kuliah, jalan ini rame angkutan itu, apa namanya, trayek Blitar Malang yang angkutan yang L gitu. Tapi sekarang kayaknya udah nggak pernah ngeliat. Wah, flamboyan. Ada Pentasop buka. Ada hotel Lahore Indah Holly. Nah, di sini kita bayar. Masuk kawasan wisata Ngereco Lahore, Rp3.000. Sorry. Terima kasih. Kita bayar 3.000. Kalau yang dari Malang di sana di Lahore ya. Oh, ada bengkel motor. Bisa digebir-gebir. Nah, ini dia. Ini rest area Lahore, sisi Blitar. Nah, ini perbatasan Blitar Malang nih. Ada tugunya, mono apa namanya, Gapuronya kanan kiri. Gapura Brawijaya. Nah, kiri itu adalah bendungan Lahore. Kalau nggak salah, Lahore itu adalah bendungan penyeimbang untuk bendungan Karangkates. Di sini dilarang berhenti. Nah, itu. Kalau kelihatan sebelah kiri itu adalah bendungan Lahore. Kanan ini lumayan dalam banget, seperti jurang itu. Jadi bendungan ini hanya untuk bendung air aja gitu, membendung air. Nanti kalau Karangkates airnya susut, mungkin akan disuplai dari sini. Ini seberangnya bendungan ini ke kiri terus itu, jadi kawasan pegunungan udah. Ada kalau terus Gunung Kelot, Butak, sama Kawi harusnya. Mungkin Arjuna juga. Nah, ini Malang. Perhatian, pengguna mobil wajib menggunakan non tunai. Untuk motor wajib non tunai berlaku mulai Januari 2026. Oh, kita harus tekan tombol dulu supaya. Jadi portalnya di sini tertutup. Pengguna mobil wajib menggunakan non tunai. Pengendara silahkan tekan di sini. Berlaku mulai Januari. Oke, pintu terbuka. Palang terbuka. Kita melintas. Nah, ini rest area sisi Malang wisata. Banyak mobil parkir di sini. Jalannya lubang. Kalau malam, kalau hujan itu ngeri. Wih, ada motor custom 2. Nah, depan ini kira-kira 200 meter itu adalah bendungan Karangkates, Insinyur Sutami.
PLTA terbesar di Jawa Timur. Ini kalau ke kanan yang tadi saya bilang jalur truk bus. Nah tuh, Karangkates, Taman Wisata Sutami. Banyak kendaraan parkir juga, banyak orang jualan. Nah ini maksud saya nih, angkot ini nih. Ini harusnya Blitar Malang, tapi biasanya menyebalkan. Biasanya saya pernah coba naik, saya diturunin saya naiknya dari Ngebruk, Sumber Pucung. Dibilangnya sampai Blitar. Tarifnya sama kayak bus zaman dulu waktu masih kuliah. Tahun 90-an. Ternyata saya diturunin di Kesamben. Dia muter balik. Dioperkan ke angkot yang tulisannya Blitar Malang, tapi Blitar nyampe Kesamben dia muter balik ke Blitar. Nggak jelas. Ya, mungkin karena menyebalkan, nggak sesuai trayeknya, akhirnya lama-lama hilang juga. Kalah sama bus-bus 3/4. Ini masuk kawasan Sumber Pucung. Jadi Karangkates itu masuk Kecamatan Sumber Pucung, Desa Sumber Pucung. Nih pusat kota di Sumber Pucung udah mulai ramai. Udah masuk ke wilayah Malang, di gang-gang atau di ujung-ujung jalan banyak patung-patung singa. Ongisnadi, Arema. Nah ini Polsek, kantor Kecamatan Sumber Pucung. Di kanan kiri udah banyak ruko-ruko, banyak orang jualan juga. Ini kiri ini ada rumah besar, tanah udah luas, pagar besi tinggi tapi kosong. Oh ada Mr. DIY sini. DIY. Ini masjid Jaminya Sumber Pucung, besar masjidnya. Masuk ke kawasan pasar, ada Hisana, mandi BCA.
Ini ruko-ruko, toko-toko plastik. Nah, ini kanan ini pasar. Toko Abadi. Ini ada bus medali emas. Blitar Malang. Ini warung etes kiri jalan. Kiri ini Pegadaian. Lumayan gede Pegadaiannya. Warung Bunda, warung sederhana, warung bakso Arema. Oh, kanan ini pom bensin Sumber Pucung. Kanan ini dulu stadion. Oh, masih. Tapi kurang terawat. Ini gedung keseniannya juga. Nah, ini kanan ini apa ini, ruko-ruko. Kayak perkantoran itu sama gudang. Sepertinya di timur hujan, udah pada pakai jas hujan. Semen Singa Merah. Ini saya lupa nama daerahnya. Pokoknya menjelang Desa Ngebruk karena hujan. Oke, videonya kita akhirin di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kalau kita sudah mengarah ke Blitar.
Oke, hujannya tambah deras. Sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu. Liburan